Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah mengenai kualitas senar ya. Karena apa? Senar memang merupakan faktor utama karena dia yang bersentuhan langsung dengan jari dan juga dia juga bersentuhan langsung dengan yang namanya fret, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan senarnya dicek dulu apakah sudah ada titik-titik karat atau tidak ya. Apabila memang sudah ada titik karatnya, berarti wajar jika senar itu ketika dibending atau di up itu putus. Namun apabila memang benar-benar sudah berkarat, maka ketika putus salah satu baiknya ya diganti sekalian semuanya. Oke, kemudian jika ada pertanyaan kedua, bagaimana jika senarnya masih bagus baru seperti gitar di depan ini? Misalkan kondisinya masih seperti ini, kemudian senarnya putus salah satu, maka oke, yang diganti ya yang putus saja. Cuman kalau bisa produknya harus sama dan juga size-nya juga harus sama, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti diganti dengan size yang berbeda dan merek yang berbeda, tentunya nanti juga tidak bisa maksimal suaranya ya, karakter suara, karena memang setiap pabrik itu memiliki material sendiri-sendiri, teman-teman. Kemudian faktor yang perlu dicek setelah senarnya memang sudah cukup oke, tapi kenapa kok putus-putus terus, itu kira-kira apa ya gitu ya. Yang perlu dicek adalah mengenai kelurusan neck ya. Saya sudah pernah membicarakan dan menginformasikan bagaimana cara melakukan setup neck apabila terjadi masalah cembung atau cekung ya. Dan di situ saya sudah paparkan secara jelas, jadi kita bisa melakukan setting secara mandiri, nggak perlu ke bengkel, teman-teman. Oke, sekarang kok bisa toh mas? Kalau misalkan memang necknya itu dicek kok memang seperti ini cekung, maka tentunya kedalaman di setiap fret ini berbeda. Jadi otomatis ketika teman-teman tekan kemudian teman-teman bending, maka tekanan senar akan jauh lebih tinggi. Sehingga ketika tekanan tinggi dan nggak normal, maka senar akan putus. Begitu juga ketika neck itu posisinya adalah cembung seperti ini, maka kedalaman setiap fret juga berbeda ya, sehingga gesekannya pun juga semakin banyak. Ketika gesekan semakin banyak, tekanan semakin tinggi, maka senar akan putus, teman-teman. Jadi cukup gampang sekali, nanti tak sampaikan linknya bagaimana cara melakukan setup neck ya. Jadi tentunya bila neck ini tidak terjadi masalah dan tentunya lurus, maka senar akan jauh bisa lebih awet ya, tidak gampang putus. Mau bending di sini, di tengah ataupun di ujung tidak masalah semua. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, ketika senar sudah dicek, kemudian kelurusan neck sudah dicek, tapi kok masih putus-putus ya, cek juga mengenai ketinggian senar, teman-teman. Jadi senar itu semakin dia ceper, tentunya kalau misalkan nyeting ceper nggak asal ceper ya. Kalau bisa ceper itu ya nggak basing ya. Basing itu juga macam-macam ya masalahnya. Tapi sekali lagi kita tadi kan udah ngomongin necknya lurus. Insya Allah kalau sudah necknya lurus mau diceperin ya nggak basing ya. Dan itu bisa disesuaikan dengan selera. Oleh karena itu senar yang dia ceper sekali, maka ketika kita melakukan bending, mbok naik 1 ataupun 2 fret di atasnya, itu insya Allah nggak akan putus, teman-teman. Karena apa? Semakin senar itu ceper, maka tentunya hukumnya secara logika, maka tekanannya akan semakin rendah. Berbeda jika ketinggian senarnya itu tinggi ya, maka ketika teman-teman melakukan bending, maka tekanannya juga ikut tekanannya tinggi ya. Karena apa? Semakin tekanannya tinggi, ketika di bending ya sudah putus gitu ya. Jadi itu tadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cek dulu mengenai senarnya, kualitas senarnya, senar yang dipakai dan kelayakan senar. Kemudian cek kelurusan fret. Dan yang ketiga adalah diatur ketinggian senarnya. Kalau bisa, kalau hobi bermain bending ataupun bermain tremolo, ya tentunya disesuaikan dengan keceperan yang maksimal. Keceperan itu bisa sesuai selera. Kalau saya memakai kertas HVS ya, kira-kira kalau sudah pakai kertas HVS itu nanti kelihatan ya.
sejauh mana tingkat keceperan itu. Tapi kalau misalkan ada penggaris itu jauh lebih bagus. Kalau saya cuma pakai, ya itu dari dulu cuma pakai kertas ya, kertas HVS itu. Dan terima kasih atas atensinya dan dukungannya. Bila video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like dan juga dukung dengan cara subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.